Kisah panjang Stephen Uroš Dušan, Kaisar Agung Serbia. Prolog, bayi dari dinasti Nemanjić. Di bawah langit musim dingin, di istana sederhana namun kokoh di kawasan Zeta. Pada tahun 1305, lahirlah seorang anak yang kelak akan mengubah wajah Balkan. Terbelah Stephen Uroš Dušan, putra Raja Stephen Uroš III Decanski dan Ratu Theodora Smilets, keturunan bangsawan Bulgaria. Ketika ia lahir, peramal istana menyatakan, anak ini akan menjadi pedang dan perisai bagi bangsa Serbia. Di tangannya, negeri ini akan menjelma kekaisaran. Ramalan itu berbisik di lorong-lorong istana, dan sejak kecil Dušan diperlakukan sebagai calon besar. Wajahnya tegas meski masih kanak-kanak, matanya bersinar penuh rasa ingin tahu, dan tubuhnya tumbuh tinggi melebihi anak-anak lain seusianya. Di kemudian hari, para prajurit menjulukinya Dušan si raksasa, sebab tubuhnya besar dan kuat, cocok bagi seorang panglima perang. Babai, masa kanak-kanak di bawah bayang-bayang. Ayahnya, Raja Decanski, adalah penguasa yang saleh, lembut, namun sering dianggap kurang tegas dalam menghadapi bangsawan. Dari sang ayah, Dušan belajar doa, kesabaran, dan nilai hukum. Dari ibunya, ia menyerap kelembutan dan cinta keluarga. Tetapi di balik itu semua, masa kecil Dušan tidaklah tenang. Dinasti Nemanjić penuh dengan perebutan takhta dan intrik politik. Banyak bangsawan iri dengan garis keturunan ayahnya, dan persekongkolan sering terjadi di istana. Bocah Dušan tumbuh dalam atmosfer waspada, penuh rasa curiga, sehingga sejak kecil ia memahami bahwa kekuasaan tidak pernah aman tanpa kekuatan. Di usia 10 tahun ia sudah pandai menunggang kuda perang. Di usia 12, ia sudah memegang pedang perunggu dan belajar seni berperang dari para komandan. Gurunya pernah berkata, pangeran ini tidak hanya ingin tahu cara bertahan, ia ingin tahu cara menaklukkan. Babdu, pemuda yang gelisah. Ketika Dušan beranjak remaja, Balkan bergolak. Bizantium, kekaisaran besar yang dulu menaklukkan dunia timur, mulai rapuh karena perang saudara. Bulgaria dan Hungaria juga berebut wilayah. Serbia berdiri di tengah pusaran, dipimpin oleh Raja Decanski, yang lebih suka berdamai daripada berperang. Namun para bangsawan muda lebih percaya pada putra mahkota yang gagah ini. Mereka melihat Dušan berani, tegas, dan penuh semangat. Ia memimpin pasukan kecil dalam pertempuran perbatasan, dan berkali-kali menang. Reputasinya semakin besar, bahkan lebih besar daripada ayahnya sendiri. Ketegangan pun lahir. Ayah dan anak berbeda pandangan. Sang ayah ingin hati-hati, sang anak ingin menaklukkan. Di meja perjamuan, di tenda perang, bahkan di lorong istana, bisik-bisik mulai terdengar. Dušan lebih pantas jadi raja. Akhirnya pada tahun 1331, dengan dukungan bangsawan, Dušan memberontak. Pertempuran kecil pecah antara ayah dan anak. Darah sedarah tertumpah di tanah Serbia, namun Dušan menang. Sang ayah digulingkan dan wafat tak lama setelah itu. Dengan berat hati, rakyat menerima kenyataan, Serbia kini dipimpin oleh Raja Dušan. Bab 3, Raja Muda yang haus penaklukan. Begitu naik takhta, Dušan tidak tinggal diam. Ia segera mengorganisasi pasukan dengan cara baru, infanteri disiplin, kavaleri berat bangsawan, dan prajurit bayaran dari berbagai bangsa. Ia melatih tentaranya siang malam, hingga disiplin Serbia terkenal di seluruh Balkan. Ambisinya jelas, memperluas negeri, menjadikan Serbia bukan sekadar kerajaan, melainkan kekaisaran. Ia menatap ke selatan, ke jantung Bizantium. Bizantium saat itu lemah, karena para bangsawan mereka saling bertikai. Dušan melihat peluang emas. Tahun demi tahun, ia melancarkan serangan, merebut Makedonia, Tesalia, Epiros, dan sebagian besar Yunani Utara. Kota demi kota, benteng demi benteng jatuh ke tangannya. Dalam pertempuran, ia selalu berada di garis depan. Tubuhnya yang tinggi menjulang membuatnya tampak seperti raksasa di tengah prajurit. Para musuh sering lari hanya melihat sosoknya. Dalam satu pertempuran di Makedonia, ia dikisahkan mengayunkan pedangnya, begitu keras hingga menembus perisai, dan tubuh lawan sekaligus. Bab 5, dari raja menjadi kaisar. Puncak penaklukannya terjadi pada tahun 1346. Di kota Skopje, dalam upacara agung, Dušan dimahkotai sebagai kaisar Serbia, Yunani, Bulgaria, dan Albania. Ia kini bukan hanya raja, tapi kaisar setara dengan Bizantium. Dari Danube di utara hingga Laut Egea di selatan, dari Adriatik di barat hingga dekat Konstantinopel di timur, wilayahnya membentang luas. Kekaisarannya meliputi lebih dari separuh Balkan. Ia mendirikan istana baru di Skopje, menjadikannya ibu kota kekaisaran. Di sana ia menerima utusan dari seluruh Eropa. Kaisar Hongaria menghormatinya, penguasa Bizantium gentar padanya, bahkan Paus di Roma pun mengutus diplomat. Serbia, yang dulu hanya kerajaan kecil, kini menjadi raksasa Balkan. Bab 5, sang pembuat hukum. Namun Dušan tahu kekuasaan tidak hanya berdiri di atas pedang. Maka ia menyusun Kodeks Dušan, undang-undang besar yang mencakup semua aspek kehidupan. Dan dalam kodeks itu, ia menulis tentang hak bangsawan,
kewajiban petani, aturan perdagangan, perlindungan bagi rakyat, serta hukuman berat bagi korupsi dan pengkhianatan. Gereja pun ia perkuat dengan menjadikan Patriarkat Pech sejajar dengan pusat gereja besar lainnya. Kodeks ini membuat rakyat merasa memiliki tempat berlindung. Bagi banyak orang, Dushan bukan hanya penakluk tetapi juga pelindung. Bab seks, mimpi yang belum tercapai. Di masa kejayaannya, Dushan mulai merencanakan sesuatu yang lebih besar, menggulingkan Bizantium sepenuhnya dan menguasai Konstantinopel. Lebih jauh lagi, ia ingin memimpin perang salib melawan Turki Utsmani, bangsa baru yang mulai merambah ke Eropa. Ia mengirim utusan ke Paus, mengusulkan persatuan Kristen melawan Turki. Ia mengumpulkan pasukan besar, bahkan konon lebih dari 100.000 prajurit untuk kampanye raksasa. Rakyatnya percaya sang Kaisar akan menjadi penyelamat Kristen Timur. Namun takdir menutup jalannya. Bab 7, akhir sang Kaisar. Pada tahun 1355, ketika memimpin perjalanan menuju Konstantinopel, Dushan tiba-tiba jatuh sakit. Usianya baru 50 tahun. Sakit itu datang mendadak membuatnya lemah. Para tabib berusaha, doa dipanjatkan. Tetapi nyawa sang Kaisar perlahan meninggalkan tubuhnya. Di sebuah malam muram di tanah jauh dari istananya, Kaisar Dushan wafat. Berita itu menyebar bagai petir. Serbia berduka. Rakyat menangis, bangsawan terkejut. Prajurit merasa kehilangan panglima besar mereka. Putranya Uros kelima naik takhta. Tetapi sang putra tidak memiliki kekuatan, karisma, ataupun visi sebesar ayahnya. Perlahan-lahan, kekaisaran mulai retak, hingga akhirnya runtuh di bawah bayangan Turki Utsmani. Epilog, warisan yang abadi. Dushan mungkin tidak sempat merebut Konstantinopel, mungkin tidak sempat memimpin perang melawan Turki, tetapi ia meninggalkan warisan besar yang menjadikan Serbia kekaisaran paling kuat di Balkan. Ia menulis kode hukum yang masih dipelajari hingga berabad-abad. Rakyat mengenangnya dalam legenda, nyanyian epik, dan doa di gereja. Bagi mereka, ia bukan hanya raja, bukan hanya kaisar, tetapi simbol kejayaan bangsa Serbia. Namanya tetap hidup, Stephen Uroš keempat Dushan, sang Kaisar Agung Serbia. Tindakan dan pencapaian Raja Stephen Uroš Afer Dushan. Masa kecil dan remaja. Lahir pada tahun 1305, sebagai putra Raja Stephen Uroš ketiga Dechansky dan Ratu Theodora Smilets. Sejak kecil ia dilatih dalam seni perang, menunggang kuda dan memegang pedang, hingga dikenal sangat gagah dan tinggi besar. Di usia belahan ia sudah ikut ayahnya dalam pertempuran. Belajar taktik militer dan seni kepemimpinan. Perebutan takhta, hubungannya dengan ayah, memburuk karena banyak bangsawan mendukung dirinya sebagai calon raja. Tahun 1331, ia memberontak mengalahkan ayahnya dan naik takhta sebagai Raja Serbia. Penaklukan dan ekspansi, mengorganisasi tentara menjadi pasukan modern untuk zamannya, dengan kavaleri bangsawan, infanteri disiplin, dan tentara bayaran. Memulai kampanye militer besar melawan Bizantium, memanfaatkan perang saudara di dalam kekaisaran itu, menaklukkan wilayah luas, Makedonia, Tesalia, Epiros, dan sebagian besar Yunani Utara. Membuat Serbia menjadi kekuatan terbesar di Balkan. Wilayahnya membentang dari Sungai Danube hingga Laut Aegea, dan dari Laut Adriatik hingga dekat Konstantinopel. Gelar Kaisar, tahun 1346, ia dinobatkan di Skopje sebagai Kaisar Serbia, Yunani, Bulgaria, dan Albania, menjadikan Serbia sebuah kekaisaran besar yang menyaingi Bizantium. Ia memindahkan pusat kekuasaan ke Skopje, menjadikannya ibu kota kekaisaran. Reformasi dan hukum. Menyusun Kodeks Dushan, kitab hukum besar yang mengatur hak dan kewajiban bangsawan, rakyat jelata, aturan perdagangan, serta hubungan antara negara dan gereja. Kodeks ini termasuk salah satu sistem hukum paling maju di Eropa abad pertengahan. Mengangkat gereja ortodoks Serbia menjadi Patriarkat Pech, setara dengan pusat gereja besar lain di dunia Kristen Timur. Diplomasi dan rencana besar. Menjalin hubungan dengan penguasa Eropa lain, termasuk Hongaria, Bulgaria, dan Paus di Roma. Merencanakan perang melawan Turki Utsmani, yang saat itu mulai menyeberang ke Eropa, mengirim utusan ke Roma untuk mengusulkan persatuan Kristen Timur dan Barat dalam menghadapi ancaman Turki, bermimpi merebut Konstantinopel dan menjadikan dirinya penguasa Kristen Timur. Akhir hidup, tahun 1355, ketika memimpin ekspedisi ke Konstantinopel, ia jatuh sakit mendadak dan wafat di usia sekitar 50 tahun, digantikan oleh putranya Uroš kelima, yang tidak mampu mempertahankan kekaisaran sebesar buatan ayahnya. Warisan, diingat sebagai penguasa terbesar Serbia, membawa Serbia mencapai wilayah terluas dalam sejarahnya. Menyusun hukum yang masih dikenang, Kodeks Dushan, mengangkat martabat gereja Serbia ke tingkat tertinggi, menjadi simbol kejayaan bangsa Serbia dalam legenda, nyanyian epik, dan sejarah. Singkatnya,
Dusan adalah seorang pemberontak yang berhasil menggulingkan ayahnya, lalu menjadi penakluk besar, mendirikan kekaisaran Serbia yang luas, menciptakan hukum nasional, memperkuat gereja, dan bermimpi menyelamatkan Kristen Timur dari Turki. Aku bermimpi melihat salib Kristen bersinar dari Adriatik hingga Konstantinopel. Bila maut dan menjemputku sebelum mimpi itu terwujud, biarlah rakyatku melanjutkannya. Karena seorang kaisar boleh gugur, tetapi cita-cita bangsa tak boleh mati. Setiap kemenangan hanyalah awal dari ujian baru. Saat musuhku tersungkur, aku melihat bukan kegagahan diriku, tetapi beban baru yang kutanggung. Karena setiap wilayah yang takluk menuntut keadilan lebih besar dari sang penakluk. Hukum harus lebih tajam daripada pedang, sebab pedang hanya menaklukkan tubuh, tetapi hukum menundukkan hati. Negeri yang diperintah dengan pedang akan hancur bersama besi, namun negeri yang diatur dengan hukum akan berdiri, bahkan setelah rajanya tiada. Aku tidak menaklukkan negeri demi emas atau kebanggaan, melainkan agar rakyatku tahu bahwa Serbia dapat berdiri sejajar dengan bangsa manapun. Pedangku bukan simbol kekejaman, melainkan penegak keadilan bagi mereka yang terinjak oleh ketakutan dan penindasan.